anxious thoughts. There's no hiding from your love. Highs and lows, Lord, you're with me either way it goes. Should I rise or should I fall? Even so, Lord, your mercy is an even flow. You're too good to let me go. Saya restui anak saya Felda menjadi istri kamu Roni, dan saya serahkan tanggung jawab Felda kepada kamu Roni. Jaga dia baik-baik. Tuhan Yesus memberkati. To the dawn, come with wings, or find me far side of the sea. There your hand still fastens me, ever closer to your heart. Oh, highs and lows, Lord, you're with me the way it goes. Should I rise or should I fall? Kembali kami bersyukur dan berterima kasih pada kesempatan yang indah ini pada tanggal 14 Juli tahun 2024, di mana pada hari ini kami akan menyaksikan dalam pemberkatan nikah yang kudus bagi kedua calon mempelai Roni Kurniawan Santoso dan Felda Dwi Tamisuma yang biasa dipanggil Roni dan Felda. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan kedua kekasih ini untuk dipersatukan dalam satu pemberkatan nikah yang kudus. Dan apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan rencanakan, Tuhan tidak pernah gagal dalam rancangan rencana Tuhan bagi kehidupan rumah tangga, sehingga mereka akan membangun suatu kerajaan surga dalam kehidupan rumah tangga Roni dan Felda. Mereka akan bertanggungjawabkan dengan baik, sebab apa yang Tuhan persatukan dalam satu pemberkatan nikah yang kudus, tidak ada kuasa apapun yang dapat memisahkan mereka dengan cara apapun. Tidak ada kuasa apapun selama berjalan mereka dalam pimpinan, dalam hadirat, dalam urapan, dalam kuasa penyertaan kasih anugerah berkat Tuhan. Selama mereka adalah merancangan rencana Tuhan, sebab Tuhan berfirman Yeremia 29 ayat 11, Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang buruk dalam kehidupan rumah tangga yang Tuhan telah terlebih dahulu telah memberkati. Yang Tuhan rancangan bukan malapetaka, bukan kecelakaan, bukan kemiskinan, bukan perceraian, tapi membawa masa depan yang penuh pengharapan untuk rumah tangga Roni Kurniawan Santoso dan Felda Dwi Tamisuma. Dan kalau mereka bertanggungjawabkan dengan baik, berjalan dalam pimpinan, dalam kehendak, dalam rancangan rencana Tuhan, tidak ada perkara mustahil dalam perjalanan mereka. Mereka dari berbeda mungkin latar belakang, budaya, sifat dan keberadaan mereka, tapi mereka akan mempertanggungjawabkan, mereka akan bersama-sama untuk ada dalam suatu kebersamaan, ada dalam suatu kesatuan untuk membangun kehidupan rumah tangga, supaya mempertanggungjawabkan terutama dan paling utama terlebih dahulu kepada Tuhan, baru kepada kedua orang tua, keluarga besar mereka masing-masing, sehingga rumah tangga yang telah diberkati dalam suatu pemberkatan yang nikah yang kudus akan menjadi contoh dan teladan, akan menjadi suatu kesaksian yang luar biasa ajaib. Dan kalau itu mereka lakukan dan kerjakan dalam kehendak, dalam pimpinan, dalam hadirat dan urapan Tuhan, maka tidak ada perkara mustahil bagi Tuhan. Lukas 1 ayat 37. Dan bagi Roni dan Felda khususnya sebagai orang percaya, Markus 9 ayat 23b berkata, tidak ada mustahil bagi kami yang percaya. Bagian setiap kehidupan rumah tangga yang sedang kita jalani di tempat ini, firman Tuhan kata 1 Petrus 3 ayat 12, mata Tuhan tetap tertuju bagi rumah tangga anak-anak kasih Tuhan, khususnya bagi Roni dan Felda, untuk apa? Melihat masalah, persoalan, pergumulan, tantangan, pergumulan yang dialami oleh Roni dan Felda. Sebab itu adalah romantika kehidupan dalam kehidupan rumah tangga. Masalah, persoalan, pergumulan itu silih berganti ada dalam perjalanan kehidupan kita. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, melalui masalah, persoalan, pergumulan, kita tahu kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai.
kehidupan rumah tangga, maka janji firman Tuhan bagi kehidupan rumah tangga yang diberkati 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang dialami oleh Roni dan Velda dalam perjalanan kehidupan rumah tangga, sebesar apapun pencobaan itulah tetap pencobaan yang biasa. Tidak akan pernah melampaui batas kemampuan rumah tangga yang Tuhan berkati. Karena Tuhan menyertai, Tuhan yang akan menolong, Tuhan juga yang akan memulihkan, dan Tuhan juga yang akan memelihara kehidupan rumah tangga selama Roni dan Velda berjalan dalam kehendak, dalam pimpinan, dalam rancangan rencana Tuhan. Dan rancangan rencana Tuhan tadi saya sudah katakan, Alkitab berkata Yeremia 29 ayat 11, rancangan yang mau masa depan yang penuh pengharapan, dikatakan rumah 5 ayat 5, pengharapan kekasih anak-anak Tuhan tidak pernah sia-sia. Apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan sabdakan, apa yang Tuhan rancangkan rencana kehidupan anak Tuhan pasti akan tergenapkan. Dan Roni dan Velda akan mempertanggungjawabkan sehingga anak-anak yang akan dititipkan dalam kehidupan rumah tangga Roni dan Velda. Nanti dalam perjalanan kehidupan kita yakini, imani, percaya anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang memuliakan Tuhan, anak-anak yang menyenangkan kehidupan rumah tangga orang tua, khususnya Roni dan Velda. Sebentar mereka bukan hanya ada dalam suatu pemberikan nikah yang kudus yang saat ini, tapi mereka menjadi bapak dan ibu untuk anak-anak yang Tuhan titipkan. Itulah rumah tangga yang Tuhan titipkan dan percayakan. Mereka akan berikan teladan yang baik. Tentu teladan itu melalui kehidupan Roni dan Velda. Akan menjadi satu kesaksian bagi anak-anak, bagi keluarga besar mereka. Masalah ada, persoalan ada, pergumulan ada. Tapi Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah Roni dan Velda karena mengandalkan, berharap dan bersandar pada Tuhan. Kalau kita mengandalkan, berharap dan bersandar pada Tuhan, apapun masalah persoalan boleh terjadi. Seperti Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, saat itu terjadi pesta pernikahan di Kana. Sudah berjalan 3 hari saat itu. Rupanya Yesus bukan masuk ring 1 karena mereka, Yesus dan murid-murid diundang pada hari ketiga. Mereka saat itu sedang mengalami aib, mereka sedang akan dipermalukan karena pesta sedang berjalan, mereka kehabisan anggur. Tapi di mana ada Yesus, tidak ada perkara mustahil. Yesus dapat melakukan segala sesuatu yang bagi manusia itu mustahil. Dan di mana ada Yesus dalam kehidupan Roni dan Velda, dalam rumah tangga, andalkan perjalanan dalam kehendak dan rencana Tuhan dan percaya pada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, selama itu ada dalam kehendak dan rancangan Tuhan. Roni dan Velda boleh merencanakan sesuatu untuk hari-hari depan, untuk rumah tangga yang akan dijalani nanti saat ini. Alkitab berkata, bagi Roni dan Velda, Alkitab berkata, bawalah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah rencana. Kita bawa melalui apa? Doa. Kita berdoa, Tuhan, yang kita rencanakan bersama Roni dan Velda untuk hari depan, rumah tangga, untuk usaha, bisnis, pekerjaan, jangan langsung dikerjakan dan diperbuat, tapi bawa terlebih dahulu dalam Tuhan. Berdoa, berapa anak yang kita ingin dambakan dalam kehidupan rumah tangga. Bergandengan tangan bersama-sama. Jangan Roni katakan, saya mau anak laki, dan Velda hanya katakan, saya anak perempuan. Sama-sama pada prinsip kehendak, keinginan masing-masing. Namanya telah dipersatukan, harus ada saling mengalah satu dengan lainnya. Sehingga anak yang akan datang bukan anak yang Billy Boy, tapi benar-benar yang sudah bersama. Roni mau anak laki, Velda juga mau anak laki. Kalau Velda mau anak perempuan, Roni juga mau anak perempuan. Sehingga anak yang akan datang benar-benar sesuai kehendak dari kedua orang tua masing-masing. Roni dan Velda yang telah dipersatukan dalam satu pemberikan nikah yang kudus. Kita harus mempertanggungjawabkan untuk hari depan rumah tangga kita, untuk anak cucu kita, untuk apa yang Tuhan titipkan, percayakan, kembalikan semua kepada Tuhan. Supaya keluarga kita benar-benar kalau kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan, Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan rumah tangga kita, maka segala sesuatu akan terbuka dengan luar biasa ajaib. Kita akan melihat hal-hal yang luar biasa yang menyukakan dan menyenangkan kehidupan rumah tangga. Saat pesta pernikahan, saat itu terjadi, mereka kekurangan anggur. Tapi Ibu Yesus tahu siapa anaknya. Karena dia yang membesarkan. Yesus saat itu dia kata kepada para pelayan, apapun yang dia perintahkan, lakukan, kerjakan. Dan saat itu, pada waktunya belum Yesus untuk melakukan segala sesuatu. Sebab belum waktunya. Tapi dalam kehidupan rumah tangga, Tuhan sangat peduli dalam kehidupan rumah tangga. Mujizat pertama terjadi bukan di tempat gereja, bukan tempat KKR, bukan dimanapun juga, tapi dalam pernikahan, dalam kehidupan rumah tangga, Tuhan mengadakan pengecualian saat itu. Sehingga mujizat saat itu terjadi. Tuhan kata, kumpulkan 6 tempayan isi dengan air penuh.
Menggambarkan apa? 6 itu berbicara bilangan manusia. Penuhi tempayan itu dengan air. Air itu berbicara firman Tuhan. Kehidupan rumah tangga kita penuhi dengan firman Tuhan. Dasarkan firman Tuhan dalam kehidupan rumah tangga Roni dan Velda. Dipenuhi, maka mujizat tidak ada yang perkara mustahil. Sehingga secara logika manusia itu mustahil, mereka butuh anggur. Tapi saat itu hanya ada air untuk membersihkan kaki, muka, dan tangan sebagainya. Tapi Tuhan bisa mengadakan dan katakan dia cendok dan bawalah kepada para tamu yang ada. Dan mereka lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Secara logika manusia itu mustahil. Tapi waktu mereka lakukan, mereka kerjakan. Maka terjadi anggur bukan anggur yang biasa. Tapi anggur yang luar biasa. Yang Tuhan berkati rumah tangga Roni dan Velda. Yakini, imani, percaya ada hari depan yang luar biasa. Ada mujizat yang akan menyertai. Ada menjadi satu kesaksian yang luar biasa ajaib. Sehingga orang akan terheran-heran melalui kehidupan rumah tangga Roni dan Velda akan menjadi berkat bagi keluarga besar Roni, keluarga besar Velda dalam komunitas di mana Tuhan tempatkan, titipkan rumah tangga yang Tuhan telah berkati dalam satu pemberikan nikah yang kudus. Maka Tuhan juga bertanggung jawab. Sehingga Roma 8 ayat 28 Alkitab berkata, Allah turut bekerja sama di dalam segala sesuatu. Di dalam kehidupan rumah tangga Roni dan Velda, di situ ada Allah untuk turut bekerja sama untuk apa yang dilakukan, dikerjakan. Dalam kehidupan rumah tangga Roni dan Velda akan diberkati dengan luar biasa. Akan membuahkan hasil-hasil yang memberkati banyak orang dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Yakini, imani, aminkan apa firman Tuhan sabdakan. Tapi bukan kita hanya aminkan, kita harus juga menjadi pelaku firman Tuhan. Sebab dengan tegas Alkitab berkata, Matius 7 ayat 1, bukan hanya berkata Tuhan, Tuhan. Orang yang akan melihat dan masuk kerajaan surga. Tapi Roni dan Velda yang menjadi pelaku firman Tuhan. Dan dalam hal ini kita harus melakukan firman Tuhan. Bukan hanya waktu pemberkatan nikah yang kita melakukan, tapi pasca pernikahan saat ini. Itulah yang harus kita lakukan, kerjakan, pertanggungjawabkan dengan baik. Velda menjadi seorang istri yang luar biasa, Roni menjadi seorang suami yang luar biasa bagi istri yang Tuhan titipkan, Velda menjadi istri yang luar biasa bagi suami yang Tuhan titipkan, dan menjadi kedua orang tua yang bertanggung jawab bagi anak cucu nanti yang Tuhan akan titipkan. Supaya apa? Berkat terbuka dengan luar biasa jahat. Yakini, imani, percaya. Apa yang firman Tuhan sabdakan, kita aminkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Maka rumah tangga Roni dan Velda benar-benar kerajaan surga ada dalam kehidupan. Sebab Tuhan berfirman, Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Kita ciptakan kerajaan surga dalam kehidupan rumah tangga. Roni selalu harus melihat Velda adalah istri yang terbaik yang Tuhan berikan. Dan Velda juga harus lihat Roni adalah suami yang terbaik yang Tuhan berikan. Jangan bandingkan dengan pihak-pihak yang lain dan sebagainya. Dan mulai katakan, lihatlah rumah tangga itu lebih baik dan sebagainya. Kita harus imani rumah tangga yang Tuhan titipkan adalah yang terbaik. Suami yang Tuhan titipkan adalah suami yang terbaik. Istri yang Tuhan titipkan bagi Roni adalah istri yang terbaik. Yakini, imani, percaya. Bukan hanya sebelum pemberkatan nikah, saling mengasihi, saling mencintai. Tapi sesudah menjadi suami istri, saling tidak memperhatikan satu dengan lainnya. Justru sesudah pemberkatan nikah harus makin memperhatikan. Usia tidak mau bilang seberapa lama pun perjalanan kehidupan rumah tangga. Bukan nanti makin lama makin dia yang penting adalah bapak dari anak-anakku. Istri adalah ibu dari anak-anakku. Tidak. Suami adalah suami yang Tuhan titipkan dan percayakan. Bertanggung jawab, pelihara dan jaga dan rawat dengan baik. Begitupun Roni untuk istri yang Tuhan titipkan. Pelihara dan jaga dengan rawat yang baik. Pada 1 Petrus 3 ayat 7, hai para suami, hiduplah engkau dengan penuh bijaksana dengan istrimu kaum yang lebih lemah sebagai pewaris kerajaan surga. Supaya doa dari Roni dalam hal ini, untuk doa usaha, untuk bisnis, untuk kesehatan, untuk hari depan, untuk anak cucu, tidak hanya sampai di plafon, tapi doa akan menggetarkan pintu kerajaan surga. Sehingga waktu sampai di depan Allah Bapa di surga, dalam Kristus Yesus, Tuhan akan perintahkan malaikat Allah itu untuk mengenapkan setiap doa dari Roni. Sehingga doa sungguh besar kuasanya. Begitu Velda sebagai seorang istri yang nanti akan menjalani kehidupan rumah tangga bersama Roni. Alkitab 5 ayat 24, 22, 23, 24. Hai istri, tunduklah kepada suami sebab suami digambarkan sebagai kepala tubuhmu. Sebagaimana Kristus adalah kepala dalam kehidupan rumah tangga. Kita praktekkan itu dalam perjalanan kehidupan. Dan tunduk pada suami dalam segala sesuatu.
Felda boleh berusaha, boleh bisnis, mungkin bisa menghasilkan mungkin satu waktu seorang istri yang ada di tempat ini juga mungkin lebih dari suaminya penghasilannya, tapi suami tetap adalah imam di dalam kehidupan rumah tangga. Suami adalah, kita harus tunjukkan sesuai firman Tuhan, kita harus ada penundukan, saling mengerti satu dengan lainnya, saling menghargai satu dengan lain, saling menghormati satu dengan lainnya, saling mengasihi dan mencintai satu dengan lain. Kepedulian itu harus kita bangun dari sejak saat, bukan hanya saling peduli sebelum diberkati, tapi justru pasca pernikahan itu kita harus pelihara, jaga, dan untuk itu terus bisa lebih baik, rumah tangga kita makin diberkati, terpulang dari Roni dan Felda. Bagaimana kita memupuk saat itu, selalu usahakan lihat sesuatu yang paling kecil dari istri yang kita bisa memberikan sesuatu hal yang katakan yang baik. Begitupun Felda harus melihat kepada suaminya. Jangan hanya melihat kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan dan untuk memblow up hal-hal demikian. Begitupun Roni selalu lihat yang terbaik dari istri, sampaikan, ucapkan dan berkata, istriku istri yang manis, istri yang baik, istri yang cinta, istri yang menghargai, menghormati orang tua, menghargai keluarga, dan seterusnya. Begitupun Felda kepada Roni selalu sampaikan hal-hal yang indah, hal yang manis yang menyenangkan hati suami. Dan itu harus dibentuk dan diproses dan dipelihara, dijaga sampai usia tua. Lakukan, kerjakan itu supaya rumah tangga kita betul-betul diberkati, kita ada dalam sukacita damai sejahtera yang luar biasa ajaib, dan itu yang kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita bisa menyenangkan hati Tuhan, maka saya percaya pintu tingkap di surga akan terbuka dengan luar biasa ajaib. Berkat Tuhan akan mengalir dengan luar biasa ajaib bagi kehidupan Roni dan Felda. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya sampaikan, Roni sampaikan kepada calon istri yang Tuhan titipkan percaya Felda, apa dari hati Roni yang terdalam. Sampaikan hal-hal yang indah, yang manis bagi calon suami yang akan mempersunting dan akan diberkati dan pemberkatan nikah untuk Felda. Silakan, waktu kesempatan. Sampaikan apa saja, silakan. Tuhan memberkati. Disaksikan oleh keluarga besar dari mereka sebelumnya setelah dipersiapkan, tapi mereka biar dari hati terdalam. Roni, sampaikan. Kata-kata indah manis seorang suami kepada calon istri yang Tuhan titipkan. Saya berjanji selalu menjagamu, selalu mencintaimu apa adanya. Amin. Silakan terus. Menjaga anak-anak kita nanti. Luar biasa ya. Sampai maut memisahkan. Baik, puji Tuhan. Baik, Felda sampaikan apa yang akan Felda sampaikan bagi calon suami yang Tuhan akan berikan dan berkati dalam kehidupan rumah tangga Felda. Aku janji aku bakal jadi istri yang baik buat kamu. Semoga kamu gak pernah ngerasa kesepian lagi selama-lamanya. Dalam keterbatasan mereka, apapun yang mereka ucapkan, sampaikan itu dari hati mereka yang terdalam. Tapi Roma 8 ayat 26, Roh Kudus akan menyampaikan dan menyempurnakan apa yang diungkapkan oleh Roni kepada Felda, Felda kepada Roni, dan biarlah itu digenapkan dalam perjalanan kehidupan rumah tangga yang sebentar lagi diberkati dalam pemberkatan nikah yang kudus. Dan apa yang Roni sampaikan, dalam keadaan kondisi apapun dia tetap mengasihi dan mencintai Felda. Begitu Felda sebaliknya tetap mengasihi dan mencintai dan memberkati Roni sebagai istri yang Tuhan titipkan. Bagi juga anak cucu yang Tuhan akan percayakan dalam kehidupan rumah tangga, mereka yang pelihara dan jaga dengan baik. Highs and lows, Lord, you're with me the way it goes. Should I rise or should I fall? Even so, Lord, your mercy is an even flow. Should I rise or should I fall? You are faithful through it all. You're too good to let me go.